subscribe official iNews channel. Dan jangan lupa klik tombol notifikasinya. Kita awali informasi siang hari ini dari korban kecelakaan bus maut di Tanjakan Cahe, Sumedang bertambah menjadi 27 orang. Seluruh korban tewas dibawa ke Rumah Sakit Sumedang untuk diidentifikasi. Tim SAR mengevakuasi korban kecelakaan maut di Tanjakan Cahe, Sumedang, Jawa Barat. Hingga siang ini jumlah korban tewas bertambah menjadi 27 orang, sementara 39 orang lainnya selamat dan saat ini dirawat di Rumah Sakit Sumedang. Setelah evakuasi seluruh korban, tim gabungan akan mengangkat badan bus menggunakan alat berat. Untuk memudahkan proses pengangkatan, petugas juga akan membatasi jalan di sekitar lokasi kecelakaan. Nanti kita harapkan dalam waktu dekat, tadi sudah komunikasi dengan Satlantas Polres Sumedang akan mengirimkan kren untuk mengangkat kendaraan. Dan kita harapkan dalam waktu dekat akan ditutup jalan ini untuk bisa mengevakuasi kendaraannya dulu. Allahu Akbar. Bus Sri Patmi Kencana masuk ke jurang di Tanjakan Cahe, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat pada Kamis dini hari tadi. Bus membawa 62 penumpang yang terdiri dari 59 orang rombongan SMP ITAL Muawanah Cisalak Subang dan 3 lainnya sopir dan kernet bus. Rombongan menuju arah Subang usai melaksanakan study tour dan ziarah di Cibiuk dan Pamijahan. Diduga bus mengalami kerusakan rem hingga sopir hilang kendali. Pemirsa, salah seorang korban selamat kecelakaan bus maut di Tanjakan Cahe, Sumedang menyatakan kecelakaan terjadi saat rombongan menuju arah pulang, yaitu ke Subang. Saksi bahkan tidak menyadarinya karena peristiwa naas tersebut terjadi begitu cepat. Acara studi tour. Studi tour atau jarah? Studi tour sama ziarah Ke mana? ke Cibiuk Ke Cibiuk sama Pamijahan. Pamijahan. Itu gimana sih bisa masuk ke jurang itu? Karena rem blong, Saat kejadian, Akang lagi duduk di mana? duduk di belakang, cuman agak depan. Itu kerasanya seperti apa sih? Cuman kaget. Yang luka apa aja? Tangan sama kaki. Ya pemirsa, satu persatu korban masih diidentifikasi dan juga pihak kepolisian ini mencari tahu apa penyebab dari kecelakaan. Apakah ada kemungkinan lain selain rem yang blong? Betul sekali, kita akan melihat langsung seperti apa kondisi terkini pemirsa di lokasi kecelakaan maut bus di Sumedang. Telah bersama kami Bapak Supriyono, Kepala Seksi Operasi dan Siaga Basarnas Jawa Barat. Selamat siang Pak Supriyono. Selamat siang Pak Wilson. Baik Pak, semua korban ini sudah dievakuasi. Lalu bagaimana dengan bus yang ada di sana dan apakah sudah diketahui penyebab kecelakaan Pak? Jadi sampai saat ini tim dari Polres Sumedang dan Dinas Perhubungan Sumedang dan Pusat sedang melakukan penelitian di sana dari sebab akibat kecelakaan bis tersebut. Apa kesulitan dalam proses evakuasinya, Pak? Evakuasi terakhir kita berhasil jam 7.40 dari korban terakhir itu posisi di bawah bis tersebut. Kesulitannya waktu yang lama karena kita harus memotong ada beberapa plat baja dan bodi bis tersebut oleh tim kami dengan peralatan ekstrikasi. Dari jam 2 kita laksanakan evakuasi yang ada di dalam bis. Kita sudah pastikan di dalam bis tidak ada korban lagi. Setelah itu baru kita lakukan penyisiran di luar bis dan tim menemukan korban tersebut di bawah bis yang mengalami kecelakaan. Baik Pak Supriyono, bisa diceritakan Pak sebenarnya kondisi Jalan Cahe ini seperti apa dan ada jurang itu di sebelahnya, kedalamannya berapa Pak? Kalau
kedalamannya bis ini terjatuh ke jurang kurang lebih 10 meter. Kalau untuk kondisi jalannya sendiri seperti apa, Pak? Mohon maaf Pak Wilson, karena terkait dengan penyelidikan kelas jalan provinsi maupun dan terkait dengan penyelidikan bisnya, bukan tusi kami. Tusi kami begitu kami menerima laporan adanya kecelakaan, kami aksi dengan respon time kurang lebih 15 menit, berangkat dari kantor SAR kami menuju ke lokasi dan langsung melakukan mencari, menolong, dan mengevakuasi korban. Baik. Berarti hingga saat ini bisa dibilang bahwa kecelakaan ini adalah kecelakaan tunggal ya Pak? Sepertinya seperti itu. Tapi kami tidak mempunyai wewenang untuk memberikan statement terkait dengan akibat kecelakaan tersebut. Baik, untuk target evakuasi mobil, kapan ditargetkan Pak akan selesai? Sesuai dengan koordinasi kami dari Polres dan Dinas Perhubungan, hari ini akan dituntaskan untuk mengangkat bodi bis tersebut secepatnya. Kalau untuk korban-korban luka saat ini apakah sudah mendapatkan perawatan Pak? Sudah dihantarkan ke rumah sakit terdekat? Jadi ke 39 korban tersebut kami bekerja sama dengan Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan Sumedang untuk menyiapkan ambulan kurang lebih tersedia 15 ambulan untuk mengevakuasi dan mentransportasi korban-korban tersebut ke Rumah Sakit Umum Sumedang. Nah, sampai saat ini korban yang dikira sudah bisa rawat jalan bisa dijemput oleh keluarganya. Baik Pak Supriyono, tadi Pak Supriyono sempat menceritakan bahwa ada satu yang ditemukan tertimpa bis seperti itu ya Pak. Apakah Betul. diketahui ini merupakan supir karena mungkin supir yang paling depan atau penumpang Pak? Ini diindikasikan penumpang karena sopir sudah terevakuasi pada saat kejadian pertama. Baik, kalau untuk 27 korban yang meninggal dunia, ini apakah siswa saja atau ada tenaga pengajar? Nah, untuk teknis itu kami tidak mendapatkan data. Kami dari berkoordinasi dengan Humas Rumah Sakit Umum Daerah Sumedang, bahwasanya dari total tersebut 27 yang meninggal sudah teridentifikasi dan persiapan untuk di pemulangan jenazah ke rumah duka. Kondisi sopir sendiri apakah sudah diketahui Pak? Posisi sopir diinformasikan meninggal. Baik, lalu saat evakuasi korban, apa saja kesulitannya Pak? Karena kita lihat ini posisi bus terguling seperti itu, banyak kaca yang pecah. Nah, kesulitan kami, korban yang khususnya di dalam bis, itu otomatis kita harus menggunakan alat ekstrikasi pemotong-pemotong baja, bodi dari bis tersebut, supaya membuat akses mengeluarkan korban. Baik. Nah, kesulitannya di situ memang memerlukan proses dan waktu yang cukup lama. Ada berapa Tapi personil Pak khusus yang terlibat? korban yang ada di dalam bis, intervalnya kurang lebih 5 menit sudah kita bisa lakukan evakuasi. Yang kesulitan terakhir, korban yang terakhir yang di luar bis ini otomatis memerlukan kurang lebih durasi waktu tadi 6 jam. Baik, terima kasih Pak Supriyono atas informasi Anda. Semoga korban selamat, bisa segera mendapatkan perawatan dan yang meninggal dunia diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih Pak Supriyono. Pemirsa, jenazah korban kecelakaan bus Sri Patmi Kencana tiba di kampung halaman di Subang, Jawa Barat. Isak tangis keluarga pecah menyambut kedatangan seluruh jenazah. Sembilan jenazah korban kecelakaan bus maut di Tanjakan Cai, Kabupaten Sumedang tiba di kampung halaman mereka di Cisalak, Subang. Isak tangis keluarga menyambut kedatangan jenazah korban yang kemudian disemayamkan seluruhnya di Masjid Darussuud. Korban kecelakaan bus Sri Patmi Kencana sebagian besar rombongan dari SMP IT Al Muawanah Subang yang melaksanakan studi tur dan ziarah. Nggak tahu ya, karena saya nggak di sana. Saya tahunya udah berangkat aja. Emang itunya kan ziarah. Kemana aja? Ke
Tasik itu Pamijahan. Terus sebelum ke Pamijahan, baca di status itu ke Cibiuk, Garut. Saya Jabar Sidik. Allahu Akbar. Bus pariwisata Padma Kencana masuk ke jurang sedalam lebih dari 5 meter di Tanjakan Cahaya, Kecamatan Wado, Sumedang, Jawa Barat pada Kamis dini hari. Bus mengangkut 59 orang rombongan studi tur dan 3 orang lainnya sopir dan kernet. Diduga, bus naas tersebut mengalami kerusakan rem hingga sopir kehilangan kendali. Pada peristiwa ini 27 orang dinyatakan tewas, sementara 39 orang penumpang lainnya menderita luka ringan hingga berat. Korban selamat dibawa ke Puskesmas Wado, Sumedang untuk perawatan medis, sementara korban tewas dibawa ke Rumah Sakit Sumedang untuk identifikasi. Tim Liputan iNews melaporkan. Seluruh korban kecelakaan bus pariwisata di Sumedang telah teridentifikasi dan informasi selengkapnya kita bergabung dengan Desi Juliani yang saat ini berada di RSUD Sumedang. Selamat siang Desi, bagaimana saat ini kondisi korban yang luka ringan dan luka berat, apakah sudah mulai pulih? Ya, selamat siang Wilson, Deta dan juga pemirsa. Betul sekali, para korban kecelakaan bus pariwisata di Kabupaten Sumedang hingga siang hari ini sudah berhasil teridentifikasi. Total ada 66 penumpang, 27 diantaranya meninggal dunia, sementara 39 lainnya luka-luka, dan 11 korban sudah diperbolehkan pulang dan menjalani rawat jalan seperti itu. Sementara untuk 28 korban lainnya masih mendapatkan perawatan intensif di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Subang. Sementara itu masih ada lagi 5 jenazah yang masih berada di ruang jenazah RSUD Kabupaten Sumedang yang belum diambil oleh pihak keluarga. Tadi sekitar pukul 10 pagi, Bupati Kabupaten Subang Ruhimat mengunjungi korban kecelakaan di RSUD Kabupaten Sumedang, dan ia juga menyatakan bela sungkawa kepada korban yang meninggal dunia dan juga prihatin kepada para korban kecelakaan, dan juga mengingatkan kepada para korban untuk tidak memikirkan biaya perawatan selama di rumah sakit, karena pemerintah Kabupaten Subang ini mengklaim seluruh biaya pengobatan atau perawatan para korban akan diklaim oleh pihak Jasara Harja dan juga pemerintah daerah Kabupaten Subang. Berikut pernyataan Bupati Kabupaten Subang Ruhimat. Alhamdulillah sudah teridentifikasi semua. Memang tidak perlu pasien ini memikirkan biaya, ya. Yang pertama kami akan, karena sudah ada kesanggupan pula dari Jasara Harja, ya, itu sepenuhnya akan ditanggung oleh Jasara Harja, ya. Nah, alhamdulillah. Tapi kalau seandainya tidak, kami bertanggung jawab untuk membiayai itu. Siap. Ya, itu dia pernyataan dari Bupati Kabupaten Subang Ruhimat terkait dengan para korban kecelakaan yang memang biayanya nanti akan diklaim oleh pihak Jasara Harja dan juga pemerintah daerah Kabupaten Subang. Sementara itu yang bisa kami sampaikan, Wilson, Deta. Baik, Desi, apakah ada posko pengaduan untuk keluarga korban untuk menampung informasi ataupun tadi untuk proses rumah sakitnya? Baik, sejauh ini dari pantauan kami di lokasi memang belum disediakan posko, namun sepertinya akan mulai disediakan karena sudah mulai disiapkan tenda seperti itu. Sudah ada pihak kepolisian yang akan membuka posko, dan kami juga masih menunggu keterangan lebih lengkapnya lagi dari pihak rumah sakit, dari pihak RSUD Kabupaten Sumedang terkait dari para korban yang sudah teridentifikasi itu, apakah ada tenaga pengajar ataupun juga ada siswa ataupun tadi yang sudah dijelaskan oleh pihak Basarnas memang sopir bus dinyatakan sudah meninggal dunia. Deta. Baik, terima kasih Desi Juliani atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Jenazah korban kecelakaan maut di Wado, Sumedang disemayamkan di rumah duka. Keluarga pun menyiapkan liang lahat untuk memakamkan jenazah. Warga Kampung Pasir Laja, Desa Paku Haji, Kecamatan Cisalak, Subang ini mulai bergotong royong mempersiapkan pemakaman warga mereka yang menjadi korban tewas akibat kecelakaan di Wado, Sumedang. Liang lahat digali di belakang rumah duka. Menurut kerabat, ada 8 orang yang menjadi korban dalam kecelakaan, mulai dari murid, orang tua, dan nenek. 5 terluka dan masih dirawat, sementara 3 meninggal dunia. Neng Dinda. Berapa orang itu? Neng Didia 2, neneknya 1.
Berarti satu keluarga Iya, tiga orang. kehilangan 3. Meninggal yang 3 orang. Iya, perempuan. Orang tuanya. Luka. Bapaknya luka. Orang tuanya masih di rumah sakit dirawat. Sebelumnya kecelakaan maut terjadi di Waduk Sumedang. Sebuah bus pariwisata rombongan SMP IT Al Muawanah di Cisalak, Subang masuk ke jurang. Puluhan korban meninggal dunia akibat kecelakaan tersebut. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan, iNews melaporkan. 11 penumpang selamat dari kecelakaan bus di Sumedang saat ini. Sudah ada yang sudah mulai kembali ke rumah, ada juga yang sudah masih mendapatkan perawatan. Dan sudah bergabung bersama kami salah satu korban kecelakaan bus yang selamat, ada Ibu Eha Nurhaiti. Selamat siang Ibu Eha. Selamat siang Pak. Baik Ibu Eha, saat ini kondisinya seperti apa Bu? Apakah setelah kecelakaan ada luka atau pusing seperti itu Bu? Ada luka mah pinggang yang sakit, punduk, ini eta bencenul gitu kepala. Baik, saat kecelakaan posisi duduk Ibu di mana Bu? Di depan, duduk di bagian depan bus atau di belakang Ibu? Di belakang, lewat tiga udah di belakang. Ibu di sana duduk. Ibu Eha ikut study tour ini dalam rangka apa Bu? Keluar orang tua korban ya? Iya. Untuk anaknya bagaimana Bu saat ini? Alhamdulillah sama ibu cuma memar-memar. Kata dokter, ini anaknya harus dirongsen dulu. Oh, dirongsen. Ibu biar boleh pulang. Anak mah harus dirongsen. Oke. Ibu, pada saat study tour itu banyak orang tua siswa yang juga ikut ya? Iya. Itu, oke. Mungkin sepengetahuan Ibu saat kejadian tersebut, apa yang Ibu alami? Kenapa bus itu tiba-tiba bisa terjatuh? Apakah Ibu mengingatnya? Ingat, dulunya tuh baru berangkat juga, udah ngisap asap, bau hangit, gitu. Ujang, gitu. Tahu ibu teh, iya itu gambul yang bau hangit, ibu teh. Mana naon sana itu, sana. Da tamat sana itu biasa, sana pas nanyak masuk atau kebul sana tahu teh. Atau terus ngebul deh kedua kali teh. Kita dah mau itu sana gitu. Pak guru itu kumaha itu ngebul sahur ibu teh baru berangkat juga udah ada firasat ibu juga. Oke. Mau kebakar itu kabel. Oke. Jadi Ibu sempat mencium bau kebakar dan sempat melihat asap ya dari bus tersebut ya? Iya, baru berangkat dari berangkatnya juga. Oh, pada saat berangkatnya. Baik, lalu pada saat kecelakaan itu Ibu dan keluarga Ibu duduknya semuanya di belakang ya Bu ya? Enggak, anak di belakang, Ibu di depan. Baik, Ibu agak di depan. Nah, waktu ketika bus jatuh Ibu, apa yang Ibu pertama kali lakukan untuk menyelamatkan diri Bu? Ibu kaki diangkat, lalu baju ujang, ini mah itu nggak bisa lahan baju. Biarin nggak di baju biar kata ujang itu sok bijil ibi katanya. Kemana ujang jalannya kemana wes kita ibu teh terawatnya kemana tes di luar waktu itu dijelasin abis. Oke, ketika bus terjatuh banyakkah yang menolong Bu atau korban masih sempat menunggu pertolongan beberapa lama? Belum, cuma ujang teh putranya kakak itu menyelamatkan anak ibu, lalu keponakan AA, sekarang Amel, lalu ibu. Oke. Kenapa Ibu mau ikut study tour apalagi saat ini lagi corona Ibu? Ya takut anak nggak itu ada melang waktu kita bahas undangan. Jadi menemani anak ya? Iya, padahal kita mau ziarah dulu baru anak-anak ikut orang tua, sekarang udah
Anaknya nggak mau diikuti. Ibu pada jarah saya gitu. Baik. Berarti ini kegiatannya wajib diikuti siswa atau seperti apa, Bu? Enggak, kata kepala saya juga biarin nggak ikut juga, cuma harus ada uang 100 untuk diajar komputer, nggak ikut mah katanya. Jadi ikut ataupun tidak ikut tetap harus bayar gitu ya, Bu ya? Bayar setenan eta mau belajar komputer. Berapa Ibu biayanya? 100.000. Oke, jadi untuk ikut study tour ini setiap siswa dikenakan biaya 100.000? Bukan, enggak ikut. Kalau yang ikut mah 350. 350.000 ya? 350.000 itu untuk satu orang saja atau mungkin ibu kan seperti berangkat sama nenek sama anak gitu, itu semua total biayanya gimana, Bu? Kalau orang tua cuma 25, kalau murid 35 teh beli makalah 100.000 untuk belajar. 25 ini 250.000 Ibu? Iya, 250.000. Baik, ketika kejadian ini terjadi, bus terguling, apa komunikasi dengan pihak sekolah bagaimana Ibu? Kata kepala sekolah, ayo Ibu semuanya, kayak nanti sholat duhur ditarik ke sholat isya katanya. Ya sekarang niat awal waktu aja sholat maghrib, nanti sholat isyanya di sana disamakan sama isya di mana, di Bado atau di masjid yang ada lebar. Baik, Ibu, kami ingin tanyakan lagi mengenai kondisi keluarga Ibu, khususnya anak Ibu. Kabarnya bisa pulang kapan, Bu? Sudah pulang sama Ibu. Sudah berada di rumah juga ya, Bu? Iya, sama-sama. Kedepannya apakah akan dipantau juga, Bu, untuk kesehatannya? Apakah siapa tahu mungkin ada gejala mengalami pusing dan lain-lain gitu, Bu? Baik, apakah nanti akan ada perawatan lanjutan untuk putri atau anak Ibu? Enggak, katakan. Enggak ada ya? Belum ada informasi. Baik. Terima kasih Ibu atas informasinya. Semoga Ibu sehat selalu ya, Bu. Tidak kenapa-napa setelah kejadian ini, dan juga kita doakan semoga korban selamat yang lain juga tidak mengalami gejala apapun setelah kecelakaan.